Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Contohnya, diwajibkannya niat dalam berwudu, mandi, sholat, dan puasa. 2. Penggunaan kata kiasan atau kinayah dalam tolak, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya. Anti kholiyatun, engkau adalah wanita yang terasing. Jika suami bertujuan menceraikan dengan ucapan tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun jika ia tidak berniat menceraikan, maka tidak jatuh talak. Kaidah 2. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Contoh kaidah 1. Seseorang yang melakukan sholat zuhur dengan niat sholat asar atau sebaliknya, maka sholatnya tersebut tidak sah. 2. Kesalahan dalam menjelaskan pembayaran tebusan, kafarat zihar kepada kafarat qatl atau pembunuhan. Kaidah 3. Ma yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan. Contoh, seseorang yang bernama Ahmad niat berjamaah kepada seorang imam bernama Ustadz Muhammad. Kemudian ternyata bahwa yang menjadi imam bukanlah Ustadz Muhammad, tapi orang lain yang mempunyai panggilan Ali. Maka sholat Ahmad tidak sah karena ia telah berniat makmum dengan Ustadz Muhammad yang berarti telah menafikan mengikuti Ali. Perlu diketahui bahwa dalam sholat berjamaah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa imamnya. Kaidah keempat, ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika ditakyin dan salah, maka statusnya tidak membahayakan. Misalnya, kesalahan menyatakan tempat sholat. Maka ketika seseorang niat sholat zuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Mekah, maka tidaklah batal sholatnya karena niat sholatnya sudah ada. Dan takyin atau menyatakan tempat itu bukanlah sambungan dari niat sholat, baik secara global maupun terperinci. 2. Kesalahan dalam menyatakan masa sholat. Maka ketika seseorang niat melaksanakan sholat asar pada hari Kamis, tapi ternyata Jumat, maka sholatnya itu tidak batal. Kaidah kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkannya. Usman, misalnya, jika seseorang mempunyai istri bernama Tolik yang dicerai, atau mempunyai budak perempuan bernama Hurroh yang merdeka, maka ketika ia memanggil istrinya ya Toliku, hai perempuan yang dicerai, atau memanggil budak perempuannya ya Hurrotu, hai budak yang merdeka, jika ketika ia memanggil bertujuan untuk mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya, maka terjadilah keduanya itu. Tetapi jika hanya memanggil saja, maka tidaklah apa-apa. Kaidah keenam, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Contohnya, seseorang meyakini telah berhadas dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci atau muhtis, karena yang diyakininya adalah dalam keadaan berhadas dan yang diragukannya adalah yang dalam keadaan bersuci. Kaidah ketujuh, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Contoh, seseorang yang makan sahur di penghujung malam dan ragu akan keluarnya fajar, maka puasa orang tersebut hukumnya sah
karena pada dasarnya masih tetap malam. Al-aslu baqa'u al-lail. Contoh lain, seseorang yang makan atau berbuka pada penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu dan kemudian ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya batal karena asalnya adalah tetapnya siang. Al-aslu baqa'u an-nahar. Kaidah ke-8. Al-aslu baro'atu dhimmah. Hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Contoh, seseorang yang diminta untuk melakukan sumpah, kemudian ia tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukum karena ketidakmauannya itu. Karena asalnya adalah tidak ada tanggungan atau tanggung jawab, kemudian disumpah itu dihadapkan kepada orang yang mendakwanya atau menggugatnya. Kaidah ke-9. Al-aslu al-adamu. Hukum asal adalah ketiadaan. Contoh, ucapan pelaku qirot, pemberi modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian keuntungan. Itu dibenarkan ketika ia berkata, tidak ada untungnya, karena asalnya adalah tidak adanya keuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.